Halo teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya Angela Adinda Yosita ingin membahas mengenai kemajuan teknologi era digital menghadapi dinamika peradaban pada masa pandemi ini. Secara umum, era digital ini merupakan suatu kondisi kehidupan atau zaman di mana semua kegiatan yang mendukung kehidupan sudah dipermudah dengan adanya teknologi. Bisa juga dikatakan bahwa era digital hadir untuk menggantikan beberapa teknologi masa lalu agar menjadi lebih praktis dan modern. Perkembangan era digital. Yang pertama bisa meliputi bidang komunikasi. Bidang komunikasi ini mengalami perkembangan paling pesat ketika bicara soal digitalisasi. Pada masa lalu, untuk bisa terhubung dengan orang lain yang berbeda tempat, harus menggunakan handphone dengan mengandalkan komunikasi antar kartu SIM. Kemudian perkembangan komunikasi di era digital ini mulai terjadi dengan hadirnya smartphone yang memiliki fitur sangat canggih. Selanjutnya, perkembangan lain yang masih mulai aktif adalah penggunaan aplikasi untuk berbisnis. Teknologi digital membuat perusahaan menjadi lebih mudah untuk menjangkau konsumen. Berbeda dengan masa lalu yang sangat sulit sekali mengenalkan produk mereka ke konsumen. Dampaknya bagi perusahaan yang tidak siap dengan era digital, maka otomatis akan mulai ketinggalan zaman. Mau tidak mau harus beralih ke teknologi digital. Perkembangan era digital selanjutnya yaitu perkembangan sektor keuangan. Juga terlihat dalam beberapa tahun terakhir. Ketika semakin banyak penyedia dompet digital, perkembangan yang satu ini masih memiliki keterkaitan dengan bisnis yang berbasis aplikasi. Sebab fintech juga sangat mengandalkan aplikasi untuk memberikan pelayanan kepada penggunanya. Jika kamu bisa melakukan transaksi hanya dengan menggunakan smartphone tanpa harus keluar rumah. Kemudian dalam hal ini UU ITE tahun 2008 dan 2016 pada pasal 4 juga menyebutkan tujuannya, yaitu yang pertama, memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan teknologi informasi secara bertanggung jawab. Yang kedua, memberikan rasa keadilan, kepastian hukum bagi pengguna teknologi informasi. Dan juga pada pasal 27-29 juga terdapat jelas larangan tindakan digital yang merugikan orang lain, yaitu melingkupi asusila, berjudi, pencemaran nama baik, pengancaman, sara, dan berita bohong. Jadi kesimpulannya sudah jelas, bahwa menurut undang-undang pun kita dituntut untuk menjadi warganet yang baik dan bertanggung jawab serta beretika. Pada saat ini kita masuk di era revolusi industri 4.0, yaitu era serba digital dalam segala hal, mulai dari hal resep memasak, informasi, pelayanan, dan bahkan saat ini kita menghadapi pendidikan secara online. Dengan hadirnya segala hal secara online ini, maka segala sesuatu juga akan menjadi lebih mudah. Contohnya, seperti saat ini kita ingin mengikuti bimbel, tetapi kita ogah untuk datang ke lokasi. Maka kita akan dipermudah dengan disediakannya layanan bimbel online. Secara di era digitalisasi ini, semua orang dapat dengan mudah show up kemampuan dan dapat dengan mudah pula cepat tersebar ke semua orang. Bahkan era digital juga membuat semua orang menjadi lebih kreatif, inovatif. Anak muda yang masuk ke era digitalisasi ini yaitu generasi millennials dan generasi Z. Katanya sih suka banget dengan hal-hal berbau tantangan dan eksplorasi diri. Segalanya sudah terhubung. Semua orang bisa unjuk diri dan bersaing mencapai goals-nya masing-masing. Sebagai anak muda yang positif, kamu tentu akan merasa senang dengan hal ini. Kamu bisa terpacu untuk mengenali diri sendiri dan juga menemukan ide kreatif dan inovatif di bidang yang sedang kamu geluti. Di era digital ini, kamu juga bisa melatih soft skill kamu seperti pantang menyerah, kemampuan beradaptasi, dan juga proses berpikir kreatif dan inovatif. Dengan adanya kecanggihan teknologi di bidang segala hal telah merubah sistem dan pola berkomunikasi antar manusia hanya dengan mengklik nomor handphone di mana lawan bicara kita yang bisa saja dekat ataupun jauh dapat dihubungi dengan begitu mudahnya dan berkomunikasi dengan suara yang jelas.
Perkembangan alat komunikasi yang begitu canggih ini telah merubah sistem dalam proses pengajaran di dunia pendidikan. Proses pembelajaran sudah tidak lagi didominasi dengan pertemuan secara langsung, tapi sudah bisa berkomunikasi dengan bertatap muka secara langsung dengan menggunakan sebuah media teknologi dengan pemanfaatan aplikasi virtual meeting. Komunikasi antara tutor dan peserta juga sudah tidak lagi di kelas, tetapi di dunia maya. Dunia maya adalah dunia yang aktivitasnya dengan menggunakan serba online dan serba internet. Kita saat ini dipaksa untuk beralih kebiasaan dalam dunia pendidikan dikarenakan adanya pandemik virus COVID-19 yang menyebar di seluruh penjuru dunia. Menyebar begitu cepat dan dahsyat, mengguncang dunia dalam waktu yang singkat. Kejadian ini memaksakan seluruh umat manusia untuk tidak lagi beraktivitas alias lockdown. Dalam hal ini tentu saja kita tidak bisa berdiam diri dalam menghadapi kondisi ini. Kita harus beradaptasi dengan cepat dan menyesuaikan dengan peradaban baru yang begitu dahsyat. Ledakan teknologi yang hadir di muka bumi ini untuk memberikan kemudahan dalam segala hal. Kita saat ini suka tidak suka harus menerima kenyataan dan kita tidak bisa menghindari dengan adanya perubahan yang merubah dan sistem di bidang pengajaran ini. Dunia klasikal telah beralih pada dunia virtual. Aplikasi Zoom Meeting yang heboh digunakan untuk berbagai pertemuan untuk kepentingan rapat, seminar, dan juga pengajaran telah diburu dan dimanfaatkan untuk upaya tetap eksis dan beraktivitas bertatap muka tanpa kita harus bertemu secara langsung dan tidak saling bersentuhan. Mulai dari anak-anak, ibu rumah tangga, para pekerja baik di pabrik-pabrik maupun di perkantoran, serta pertemuan kenegaraan dan aktivitas perkuliahan, para widaiswara dan para guru, para pebisnis, dan yang biasanya berinteraksi secara langsung, maka sekarang sudah berubah sistem pola penawarannya. Di bidang pendidikan, dalam proses pengajaran di kelas, semuanya sudah beralih dengan menggunakan pertemuan secara virtual meeting.